Kalau masalah istilahnya kita sering dikomplain, memang sebagian nggak terima ya, karena sering dikomplain. Istilahnya kita merasa seperti ini. Bagaimana sih? Atau apa sih penyebabnya makanya sering saya dikomplain? Sementara kalau menurut saya sendiri hasil kerja saya sudah cukup lumayan. Nah, itulah salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Jadi begini sobat ya, kalau masalah istilahnya kita sering dikomplain, memang sebagian nggak terima ya, karena sering dikomplain. Istilahnya kita merasa seperti ini, udah capek-capek kerja, udah kita usahakan semaksimal mungkin, tapi tetap dikomplain. Nah, sebagian ada yang tidak senang, tapi sebagian ada juga yang senang banget kena komplain. Nah, dalam arti dia senang dikomplain supaya dia tahu mengoreksi hasil kerjanya, salahnya di mana atau kelemahannya di mana. Nah, tetapi sobat, kalau seandainya seperti yang ditanyakan si Winnie sering kena komplain, kalau menurut saya pribadi ya, beda pelanggan, beda penilaian. Jadi semaksimal apapun hasil kerja kita itu, kalau tetap istilahnya tidak kurang cocok dalam pelanggan yang satu, otomatis dikomplain. Nah, begitu juga dengan pelanggan selanjutnya. Kalau kira-kira cocoknya dia, di mata dia hasil kerja kita, otomatis dia pasti tidak komplain, alias diam. Nah, kalau seandainya sering, nah, kalau menurut saya pribadi sering kita komplain, kita pertanyakan bagian apa. Nah, itu di bagian situ kita benahin atau kita perbaikin. Atau apakah di bagian pemakingan, apakah di bagian pelipatan, apakah di bagian proses pencucian. Banyak sebenarnya. Nah, jadi ada juga kan kadang dalam proses pencucian ini kan kok nodanya masih ada ya, atau kok kena luntur ya. Nah, itu sebuah komplainan itu dari pelanggan. Begitu juga dengan cara packing. Banyak juga komplainan packing ini sering. Kok dicampur ya baju sama celana packingannya? Kenapa tidak dipisah-pisah? Nah, di sini sebenarnya inilah salah satu contoh-contoh yang sering komplain dari pelanggan. Ini patut harus kita perbaiki cara pemakingan itu dan cara pencuciannya. Nah, ya bagaimana caranya? Kita harus mencari cara supaya ini bisa selesai, supaya tidak kena komplain lagi di bagian ini, bagian seperti mencuci tadi atau yang kena luntur tadi sama pemakingan. Nah, jadi makanya saya bilang sobat, memang sebagian di antara seperti yang saya katakan tadi, sebagian di antara pengusaha ini banyak juga yang tidak terima dikomplain. Nah, jadi apalagi kalau seandainya kehilangan. Jadi memang sih kalau kita lihat sepintas seperti yang saya katakan yang sebelumnya, sesudah yang dulu-dulu, kita melihat sepintas usaha laundry simpel, tapi risikonya banyak, permasalahannya banyak di dalam yang perlu kita pelajari satu persatu. Nah, jadi tidak, memang kalau menurut saya sih setelah lama kelamaan saya melihat kita tidak bisa terlampau sepele dalam usaha ini. Nah, apalagi kalau saya lihat ya, ada komplainan tidak terima. Nah, banyak yang saya dengar ya, bahkan saya dengar untung tidak seberapa tapi komplainannya banyak. Nah, mencuci cuma sedikit tapi komplainannya begitu banyak. Nah, udah harga tak seberapa. Sering saya dengar kata-kata seperti itu dari para pengusaha laundry, bahkan dari karyawan sendiri. Nah, sebenarnya sobat, kalau menyikapi hal-hal seperti ini lebih baiknya kita diam. Nah, kerjakan aja. Nah, yang namanya istilahnya kita udah membuka usaha ini ya harus kita siap sedia menerima
komplainan atau diprotes para pelanggan. Kita harus sudah siap terima. Tidak bisa kita menentang. Nah, karena kenapa? Dari pelanggan ini kita dapat menghasilkan uang. Nah, kalau tidak ada pelanggan kita tidak bakal dapat uang. Jadi mau tidak mau kita harus memang benar-benar menerima bagaimana kemauan para pelanggan ini. Tidak bisa kita bilang saya tidak mampu, tidak bisa. Saya tidak bisa mengusahakan yang ibu sarankan saya kerjakan. Tidak bisa gitu. Yang namanya istilahnya kita udah menerima atau membuka usaha ini, usaha laundry ini, kita harus sudah bersiap di bidang apapun, di bidang komplainan, di proses pengerjaan, kita udah siap itu. Makanya zaman sekarang ini ya kebanyakan para pengusaha laundry itu kalau seandainya ada yang melamar pasti bertanya berapa lama kerja di laundry atau sudah punya pengalaman atau belum di dunia usaha laundry. Nah, ini ya sebenarnya makanya banyak para pengusaha laundry bertanya kepada calon-calon karyawan. Nah, jadi ini salah satunya untuk khusus karyawan juga ya, bukan hanya pengusaha. Nah, tetapi kalau seandainya komplainan ini sebenarnya bisa dibilang untuk karyawan sama si pemilik usaha laundry. Banyak sobat sebenarnya yang perlu kita pelajari dalam dunia usaha laundry ini. Nah, jangan istilahnya kita tidak menerima komplainan atau tidak suka dikomplain, tapi minta omset, ingin tinggi banget, ingin penghasilannya lebih banyak. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan banyak kalau kita tidak menerima komplain dari pelanggan? Yang ada, jika kita tidak menerima komplain dari pelanggan, pelanggan akan berpindah. Nah, baju saya nggak bersih atau baju saya packingannya tidak bagus, saya coba di usaha laundry yang lain. Apalagi di sekeliling kita banyak usaha laundry, tinggal pilih mereka. Nah, karena kita tidak punya hak untuk memaksa pelanggan harus bertahan di usaha kita mencuci, tidak ada itu. Jangan dicoba-coba kita menahan pelanggan. Nah, jadi saran saya sobat, pada intinya kalau bisa ya kita harus terima dengan baik apapun komplainan pelanggan, baru kita kerjakan sesuai apa keinginan dia. Paling utama usahakan rapi dan kebersihan di dunia usaha laundry ini. Nah, jangan cepat istilahnya kita langsung menyerah atau merasa kesal ya, merasa tidak terima jika dikomplain. Nah, jadi kira-kira seperti itu loh sobat. Oke sobat, sampai di sini video singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, klik channel lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.